ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sering banget kita temui tapi tanpa sadar kita lakukan. Pernah tidak anak-anak semua melihat orang yang lebih tinggi atau merasa lebih hebat daripada orang lain? Nah, perilaku tersebut masuk ke dalam akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah sifat buruk atau perilaku tercela. Hari ini kita akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama sombong, dan yang kedua riya, dan yang ketiga hasad. Yang pertama kita akan membahas perilaku sombong. Sombong dalam bahasa Arab yang disebut juga dengan takabur. Takabur adalah sikap yang menunjukkan sifat sombong. Jadi takabur dan sifat sombong itu sama saja. Sombong adalah merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain atau sering merendahkan orang di sekitarnya. Bentuk-bentuk sombong ada 4 macam. Yang pertama, sombong terhadap penampilan. Merasa dirinya lebih cantik atau lebih tampan daripada yang lain. Dan yang kedua, sombong terhadap ilmu. Merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Dan yang ketiga, sombong dalam hal ibadah. Merasa dirinya lebih taat daripada orang lain. Dan yang keempat, sombong terhadap harta. Iya, betul sekali, sombong terhadap harta. Sombong terhadap harta atau jabatan, merasa dirinya lebih punya posisi daripada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman surat ke-81 yang mana bunyinya seperti ini. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, dan tidak akan masuk surga orang yang sombong, orang yang di dalam hatinya terdapat sombong seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara menghindari sifat sombong? Yang pertama, mengingat bahwa semua kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah yang memiliki kelebihan, bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, kita harus bersifat tawadhu, rendah hati, yakin bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain. Dan yang keempat, menghindari membanggakan diri di hadapan orang lain. Nah, jadi ada 4 ya cara menghindari takabur. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas riya. Apakah riya? Riya dalam Islam, ya benar sekali. Riya dalam Islam artinya melihat. Riya adalah beribadah ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, akan tetapi dia beramal secara tidak ikhlas. Bentuk-bentuk riya ada 2 macam. Bentuk-bentuk riya ada 2 tingkatan. Yang pertama, riya khalis. Riya khalis adalah beribadah semata-mata hanya untuk dipuji manusia tanpa niat karena Allah. Artinya dia beribadah tapi niatnya bukan untuk Allah. Dan yang kedua ada riya syirik. Riya syirik artinya dia beribadah tapi hanya untuk dipuji manusia semata. Bentuk-bentuk riya ada 2 macam. Yang pertama, riya dalam niat. Riya dalam niat adalah mengaku ikhlas beribadah tetapi
dalam hatinya tidak demikian. Orang lain bisa melihat, tapi hanya Allah yang tahu. Dan yang kedua ada riya dalam perbuatan. Riya dalam perbuatan contohnya pamer badannya pakai baju putih semua, dari atas sampai ke bawah pakai baju putih semua, biar dikira orang soleh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maun, "Qawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'un Qawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un." Maka celakalah kamu, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil? Syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya riya, contohnya seperti ini ya. Kita punya media sosial semua kan? Ya, Bu, benar. Di masjid ada sebuah kotak amal. Kemudian kalian ada uang tuh 100.000, kalian masukkan, terus kalian foto, kalian upload ke media sosial dengan kata-katanya seperti ini. Aku hari ini sedekah 100.000 biar aku dilihat orang. Nah, itu termasuk contoh riya. Tidaklah menyombongkan. Nah, dampak buruk riya. Dampak buruk riya yang pertama, amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menimbulkan kesombongan dan hilangnya keikhlasan. Dan yang ketiga, menghancurkan persaudaraan dan gotong royong. Karena riya hanya ingin dipuji, bukan untuk membantu dengan tulus. Dan yang keempat, menimbulkan rasa rendah diri pada orang lain. Bagaimana cara menghindari riya? Pertama, niatkan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi, kita sedekah, tapi itu kita tidak boleh upload ke media sosial. Dan yang kedua itu adalah menyembunyikan amal kebaikan. Kita sedekah itu tidak boleh mau dilihat 100 nilainya kita masukkan terus kita upload ke media sosial, itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga itu tidak boleh menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Kita tidak boleh yang menceritakan hari ini aku sholat tahajud, lama banget aku sholat tahajud, aku sholat taubat, semua sholat sunnah aku kerjakan. Yang keempat, membiasakan diri bersyukur agar dijauhkan dari sifat riya. Dan yang kelima, membiasakan gotong royong dan kerjasama dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi tidak boleh pamer ya. Dan yang ketiga yang kita bahas yaitu hasad. Hasad adalah iri dan dengki. Hasad berarti tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, ingin agar nikmat tersebut hilang darinya. Nah, anak-anak semua pernah tidak membakar menggunakan kayu? Pernah tidak? Pernah. Nah, kalau pernah, dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Jadi semua kebaikan dan keberkahan di dalam hidupnya itu hilang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan sebagian kamu lebih banyak daripada yang lain. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, jauhilah hasad karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Contoh hasad itu yang ada di lingkungan kita. Misalnya seperti ini, temannya punya tas baru, tapi ada temannya lagi yang gak suka. Aku rusak aja tasnya, enak aja dia tas baru. Nah, begitu secara hasad. Bagaimana
Langsung lagi. Karena dia tidak senang dalam mencapai pencapaian temannya. Ya, betul sekali. Dia tidak senang dengan pencapaian temannya. Yang lain ada? Oke, tidak ada. Betul sekali. Baiklah anak-anak, tadi Ibu tadi sudah menjelaskan perilaku tercela. Nah, untuk perilaku tercela ini harus kita jauhi ya anak-anak. Kalau sombong, kita harus bersikap tawadu, kita harus bersikap rendah hati. Kita tidak boleh karena aku bisa, kata kita tidak meninggalkan Allah, itu tidak boleh ya. Sombong lawan katanya tawadu. Nah, kalau ria, kita harus ikhlas ya anak-anak semua dalam beribadah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hasad, itu lawan katanya bersyukur. Kita harus bersyukur karena telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku tercela itu tidak boleh kita lakukan dan kita harus mengubahnya dengan perilaku yang baik. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.